bahu kiri, ya tangan kiri. Pun dipakainya sebelah kiri. Paham ya? Kalau sakitnya kanan, ya pakai tangan kanan. Kalau pakai kaki silakan. Kalau dia biasanya saya biasa nyamannya di kaki, udah kaki aja pencet. Kalau nggak ada, sakit. Udah deh. Tapi ketika sakit itu jangan sampai masih sakit banget, jangan. Habis tadi dipencet, terus putar-putar. Itu nyaman biasanya. Ya, betul. Paham ya? Kepala, pundak, apalagi dada sesak. Nah ini sih saya jelaskan semua dulu ya. Ya tadi kalau contoh saraf kejepit itu sering terjadi dan ini sebenarnya mudah. Sebenarnya walaupun butuh untuk beberapa kali. Paham ya? Tadi sebelum ini tengkuk. Ada di mana tengkuk? Belakang sini. Ya, which di bawah. Dan ini biasanya berapa bukan dong tuh? Saya berat. Jadi sebelum bekam tangannya saya tangannya. Sambil ngobrol saya pencet. Saya pencet lagi. Aduh saya sakit gitu kan. Coba gini. Kok enteng apa? Dia udah bekam di bekam. Kalau udah gitu enteng udah selesai. Udah. Makasih Mas gitu. Kasih tahu nanti biar kita bisa kembali lagi jadi harus kamu. Ini kan menghilangkan rasa sakit ya. Sama kayak apa, Bo? Bodrek. Kenapa ini kok bisa sakit? Kan analisa kita. Bisa jadi kolesterol, bisa jadi kejang otot, kan itu ya? Banyak tuh penyebabnya tuh. Kalau untuk leher bisa jadi memang di cervical tadi bermasalah. Nah, kalau bisa kines kan nyaman tuh. Wah, ini kolesterol. Oh, ini leher laju darah. Makanya kalau bahan itu yang berapa kinesiologi lagi. Kalau dia paham tentang tajaman kinesiologi, ya, jadi nih, kalau sakitnya sampai leher, ya di sini. Kalau cuma di bawah apa? Rambut ini. Kan ada tekukannya. Iya, kalau warnanya warna apa? Kenapa warna merah? Iya, lagi-lagi energi kita mengikuti pikiran kita. Bisa nggak kasih biru? Kenapa kasih biru? Saya nggak dulu kasih merah, kasih biru tadi kan sebenarnya ini adalah pemahaman, dipahami. Kenapa harus merah? Kenapa juga harus biru? Kenapa harus biru? Biru itu dinginin, sakit itu panas. Jadi ketika kita kasih biru, yang ada di otak kita untuk mendingin itu, untuk menyamanin. Nyaman betul. Kok pakai merah bisa? Tadi yang ada di otak dia itu untuk kemudian sirkulasi dan ya, makanya dari awal dibilang bahwasanya ini nggak kudu menghafal. Oh ini kasih warna ini dihafalin sama dia. Enggak. Tapi dipahami. Paham di sini? Nanti kalau udah masuknya ke psiki, masuknya ke organ. Oh ini hubungannya dengan otot, hubungannya dengan ini. Warnanya warna ini. Ya. Dari ini pundak, dada. Ya, yang sering kemudian sesak dada. Ya. Nih kalau ini sudah ada tenggorokan, di bawah tenggorokan apa? Dada. Kan kalau orang sesak kan, tapi dia napas gitu nggak bisa kan? Nggak bisa masuk gitu loh. Nah, berarti kan butuh tekanan ke bawah, tekan ke bawah. Atau kasih warna merah. Ya, jadi nggak apa-apa yang bingung-bingung deh. Tapi memang begitulah Suco. Dia simpulkan ini selama 33 tahun, yaitu Profesor Pak Jim. Baru dia buka ke khalayak internasional. Ini loh yang saya dapat pengembangan dari akupuntur hanya pakai jarum, tapi ini bisa pakai apa aja. Paham? Masuk ke sana. Nah kalau pinggang, ini penyakitnya ibu nih, kepala, pundak, ya, pundak, lutut dan kaki. Saya kalau ngisi di Padang ya, saya pernah ke Padang.
tapi saya ngisi di pengajiannya ibu-ibu ya. Jadi Ustadz itu memang Ustadz spesialis ibu-ibu. Jadi anak disuruh ngisi ngegantiin beliau suatu masjid yang besar. Jadi ya tadi bapak-bapak paling 2 orang. Tapi setelah di situ ini mah trik si Ustadz ya. Tadinya anak nggak paham maksudnya dia apa. Setelah anak menerangkan tentang yang menerangkan sakit waktu itu Dokter Gatot, anak kinesiologi, bingung dia, kok bisa tahu bla 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 gitu. Setelah itu kita mengadakan pengobatan di suatu rumah. Wah, ramai ini mah terapi ya untuk yang setelah itu dia berbondong-bondong ada pada naik mobil pada terapi. Makanya ketika di sana nyari uang 2 juta, 4 juta itu mudah sudah. Sehari. Ya habis diceramain coba gimana dia nggak pengen ke sana. Iya, itu triknya tuh. Padahal pada saat itu saya nggak paham maksudnya si Ustadz tadi. Saya antum ngasih arahan dulu, nanti setelah itu kita ngadain pengobatan. Gitu. Ya, ini mah nggak usah diobatin, bisa ngobatin sendiri. Digini udah jelas. Kalau dia kan nggak ngerti, kita diginiin bisa ya, tapi kan dia mah nggak paham, mesti diobatin sama kita gitu. Ini sugestinya dia. Ya, oke. Lalu tadi pinggang. Ya, ini. Kalau misalkan ini nyerinya kurang, cari yang sebelah kanan. Cobain yang kaki. Oh, ternyata di kaki yang nyerinya itu sampai sekian. Kalau diukur sampai 9 sakitnya, udah kerjain di situ. Sekitar 2 sampai 3 menit. Terus rasain lagi pinggangnya. Paham? Oke. Kemudian lari ke dengkul. Nah, ini yang sini sakit dengkul nih. Untuk dengkul bisa dia osteoartritis. Tahu ya osteoartritis ya? Kehilangan cairan sehingga dia radang ya. Orang yang nggak tahu sakit dengkul akhirnya dia orang agak berat ya lari padahal tambah sakit nantinya. Atau main bulu tangkis supaya sakit dengkulnya hilang. Wah, malah nggak bisa jalan. Ini kejadian soalnya nih. Seorang kepala sekolah SD di Ayabunda di tempat saya dulu praktek. Hanya olahraga keras ya. Sampai akhirnya nggak susah jalan. Saya operasi nih. Operasi biasa di suntik juga operasi. Dulu saya belum paham tentang sujud. Saya pakai bekam. Ya, ada satu iklim pengobatan. Setelah kita sujud itu dibekam. Masya Allah, itu wajib. Ya. Nah, untuk mengetahui lututnya itu adalah pengapuran kah, osteoporosis kah, atau osteoartritis kah? Lagi-lagi Ana dengan atlet kinesiologi. Oh, ini ternyata apakah cuma otot traumatik biasa atau cuma asam urat biasa misalkan? Kan beda-beda ya, jangan sampai salah analisa nih gitu. Jangan sampai ternyata osteoporosis dikrak, habis selesai urusan. Karena ada orang ahli kiropraksi, tapi di situ jelas tidak menerima osteoporosis dan pengapuran. Artinya apa? Dia mesti diperiksa dulu. Dan menurut ahli applied kinesiologi yang Anda dengar di orang Inggris ya, applied kinesiologi itu bisa sebagai pengganti CT scan, pengganti diagnosa apa ya, stetoskop, pengganti coba. Karena penemunya apa? Ahli kiropraksi, penemu dari applied kinesiologi ahli kiropraksi, Dr. Jos. Coba siapa yang tadi yang sakit banget dengkulnya? Ayo siapa? Coba sini. Tadi saya sholat belum bisa berdiri, tapi alhamdulillah tadi udah bisa sholat. Ya berarti udah bisa berdiri dong. Udah bisa berdiri nggak jadi. Saya nggak mau cerita. Ada cerita medis ya. Dia tuh sih. Pernah diganti. Udah diganti untuk kuning. Betul.
Minta ya. Sedekah. Itu 80.000 kalau. Iya itu mah, ini mah yang apa tengah yang mahal. mahal itu apa namanya beda-beda. Ada yang begini, ada itu. Ini ada ini kan, ada susunya. Ya kayak gitu. Katin ibu bapak ini depan kanan kiri. Kemarin yang kiri tapi sekarang yang kanan. Nih, anggap aja ini kaki ya, anggap aja ini kaki. Kalau dia seperti ini kan berarti kayak gini. Dia ada di ruang 1 apa kedua? Ada di garis 1 atau kedua? Dua. Biar paham dulu nih, nanti pas saya fotonya nggak ngerti. Yang tunjuk ke garis ke-1, tangan Kaki. ya dengkul. Yang kedua, berarti dua-duanya ya? Kalau buat sujud atau buat nongkrong nggak bisa bangun. Kalau nggak ditahan dulu bangunnya pakai. Coba kita gini dulu. Soalnya sampai apa-apa ya? Iya Pak. Tadinya saya jalan seharian di Tanah Abang. Itu mah kecapean. Sampai itu anak duitnya habis aja di kantor. Susah dirinya kok. Ditahan dulu pakai tangan. Habis duitnya makanya keberatan bawa barang lu. Nah terus udah ada enakan, saya naik bis saya udah latihan harusnya pakai ini dulu, yang injek saya pakai ini. Jadi yang ini kayak dipatah kayu peletok gitu. Saya nangis dari Garut sampai Cileunyi loh. Kaki gak kuat. Pelotoknya jangan kenceng dulu jadi kayak. Pak, Bapak, sini Pak. Nih, saya punten ya kalau yang udah tahu sujud kinesiologi. Saya menggunakan otot beliau untuk kemudian menganalisa dengkulnya. Ya, kenapa? Ya, jadi kalau dia nggak masalah ini nggak akan sulit untuk kemudian saya turunkan. Apa tangannya Pak? Bapak udah tahu kinesiologi tahu ya? Belum. Belum. Tahan yang paling kuat ya teman-teman. Yang paling kuat kan. Nah ini dengkul secara umum. Ini asam urat. Ini asam urat. Ya ini asam urat juga. Ya asam urat juga nih. Yang paling kuat ini osteoartritis. Yang paling kuat yang teman-teman. Harusnya kayak gini ya. Yang paling kuat. Iya. Nah ini osteoartritis. Ya. Jadi radang di dengkul, kehilangan cairan. Kita lihat ada osteoporosis dan osteoporosis. Ada nggak? Ini osteoartritis. Berarti osteoartritis. Ada asam uratnya juga. Makanya sakit banget deh. Jadi udah ada purin. Oh ya purinnya, kalau asam urat kan purin ya. Purin. Kelebihan purin kemudian kehilangan cairan, jadi radang. Ya. Yang kanan, yang kiri. Ini lebih yang kiri yang lebih domain. Ya. Nah kalau udah tahu kayak gitu, oh iya, jadi bukan osteoporosis. Karena bisa juga osteoporosis di radang di dalam tulang itu sakit sama. Walaupun ada di dalam tulang. Kakinya Kiri kayak kiri. Kalau ini bisa diraba ya, soalnya posisi depan kakinya.
siapa? Nangis aja udah. Hati-hati refleks. Coba lolok, jangan loncat. Loncat itu. Oke, jadi kalau yang benar dia seperti ini, ujung dengkul itu ada di sini. Sini apa namanya yang, sini yin. Paham ya? Ini dengkul nih, ini kan yin, ini yang panas, ini yang putihnya. Kalau dia begini, jadi bukannya di sini ya. Dulu awal-awal kita belajar sebelum datangnya dosen kita Bupinder itu, dengkul tuh ujungnya di sini. Tapi ketika datang itu salah semua, bahkan masternya juga salah. Ternyata ini ujungnya, ya, ini belakangnya di sini. Nah kalau seperti ini, semuanya di masas, itu lebih sakit sekarang. Ini nggak boleh jalan jauh-jauh ini, lama-lama nggak ada. Kalau dipakai aktivitas mah nggak apa-apa, kecuali sholat sama Kalau malam sholat tuh yang jongkoknya, yang Sehat. Kalau nggak apa-apa. Berarti baik-baik. Kalau dia kaki sebelah kiri, maka kalau saya balik dia ada di tengah ya, betul nggak? Betul nggak? Betul ya? Enggak dong. Itu kan kalau posisinya gitu. Tapi kalau posisinya balik, nah yang tengah kan? Jangan salah ya. Karena itu juga sering kesalahan pada diri saya gitu. Oh iya ya. Kalau dibalik itu ternyata yang tengah yang jadi kaki kiri dia. Nah, kalau dia jadinya terbuka, ini bisa dipelintir nih, begini. Ya, wah itu enak tuh. Oh, sedap. Ini sekitar 2 sampai 3 menit. Lalu kalau mau di titiknya nanti pakai titik win. Kalau mau kerja titik win. Winnya gimana itu? ya ke toko sebelah aja deh. Iya, kan belum. Yang kiri agak enteng ya. Baru Alfamart itu. Kan jalan-jalan ke mall. Yang kiri doang baru Alfamart itu. Gak pengen ke maksimal ke klinik ya? Bisa aja. Tapi yang betul sih. Nah kalau ini apa nih? Tengah apa manis? Tengah juga ya? Ya kan? Kecuali kita ngerjainnya kaki sebelah kiri, berarti dia manis ya? Bingung dua-duanya loh. Itu lututnya sebelah mana? Ini di kedua, enggak ini yang jadi tengah. Nah kecuali kita ngerjainnya di kaki sebelah kiri, dia jadi manis, ini jadi tengah juga sama. Jadi kalau saya balik ininya, jatuhnya yang sebelah kanan ini ya, itu jadi manis.
Ini. Ini kan ini sebelah kiri, tapi kalau saya balik, nih depannya ini berarti kan ini yang tengah. Paham ya? Terus mana sih itu pegang? Enggak dong di tengah. Kecuali saya ngerjainnya kaki kiri dia. Nih, ini kaki ya. Ini kaki nih. Lalu saya balikin nih. Kaki kanan yang mana? Itu di tengah. Ini di tengah sama ini di bawah. Tengah ada gede. Aduh. Iya. Ya jadi kalau ini nggak ketutupan bisa menggunakan prop ya. Apakah kemudian dia seperti ini? Tinggal gini ada kan? Coba. Coba. Loncat dulu Bu. Ringan ya. Alhamdulillah. Perhatiin ini apa namanya, keluhan sendi itu domainnya, mainnya di win, ya. Organnya yang pedu. Nah titiknya nih level 3 nih, jauh nih. Teman-teman saya juga nggak ada yang tahu, ya. Ini cuma teman-teman yang tahu, nggak ada yang tahu. Karena level 3 pada Allah di sini cuma saya. Yang ini level 2. Perhatiin, antum perhatiin. Ini ada di sampai sini aja energinya. Win itu ada di garis pertama, ya. Makanya meridian diketupnya energi. Ini meridian nih. Kalau nih yang udah sujok, yang udah masuk sujok, ini kita pakai meridian nih. Meridian liver. Dikerjainnya energi win di garis pertama. Di dalam energi win ada empedu dan liver. Tekan saja ini, ya, terus seperti ini. Ini ngobatin organnya. Kalau tadi TKP, ini penyebab. Kalau ada jarum tusuk, paham? Seperti itu. Tinggal nanti cara analisa dia. Dengkul asli dengkulnya pencet. Kalau dipencet gini, kalau pencet gitu enak, berarti lemah. Itu dikuatin. Nggak apa-apa, agak pusing sedikit ya. Tapi ketika dipencet, aduh sakit, berarti ya masih dilemahin. Paham? Pengen tahu? Masuk grup kita. Cara nguatin dan ngelemahin? Kita masuk grup kita. Tapi kalau mau di standar, ini aja begini. Kalau ibu ini sudah siap kualifikasi berapa? Nah, itu mencetnya siapa? Silakan Bu ke depan. Ada yang mencetnya. Kalau dia dipencet kemudian sakit. Nah, itu mesti sedasi. Tapi ketika dipencet, tapi nyaman tuh, enak kalau gitu ya. Nah, ini toh. Energi sujok berawal dari pupuk masuk ke dalam. Kalau dia mau nguatin, berarti tusukannya mesti ngikutin jalur, tak masuk dari sini. Tetapi kalau dia mesti disedasi, kebalik, masuk dari sini. Apa ya? Yang dokter ngomong apa sih, nggak ngerti ya, berapa ngomong apa? Karena kalau sudah masuk ke sini. Tapi kalau mau standar, paham, udah lakukan ini di pijatnya di sini. Ya, kita coba saja. Atau dinyamanin saja. Paham ya? Ini namanya ngobatin penyebabnya. Ya, kalau tadi kan bobreknya ya, PKP. Anestesi. Ya. Oke. Diam, silakan. Udah tahu alamat kliniknya kan? Kalau mau baik ke penambah. Dulu ke tanah. Lutut. Oke, udah lutut. Sekarang telapak kaki. Yang diabetes banyak nih. Yang telapak kakinya mudah nyeri. Lantap fasilitas. Ya. Kalau orang diabetes tuh telapak kakinya tuh sakit ya. Ada nggak di sini? Sekali lagi ini adalah
pengobatan bodrek. Jadi betul-betul jadi loh kok ini enak ya gitu. Diapain? Telapak kaki mana telapak kaki? Ayo mana? Ada di ujung mana? Telapak kaki. Kalau saya pakai tangan. Ini. Tuh. Jari tengah dan jari manis di mana? Luas pertama. Di luas pertama. Tiga lihat. Dia sakitnya kanan atau kiri. Ya. Kalau kita mau ngerjainnya pakai telapak kaki, pencet yang kuat di ujungnya. Pencet. Suruh jalan. Bingung dia. Kok udah hilang ya? Ya, akan tetapi ini masih diulang. Ya. Padahal ini pencet sampai dia bingung. Sampai ketika saya di Padang sana, itu yang punya sawah, karena dia tahu kita juga penterapi gitu, sampai dia nggak sawahnya, dia bilang, Pak ini telapak kaki saya sakit nggak hilang-hilang. Di situ juga saya pencet, selesai tuh, kok hilang gitu. Nah teman saya Dokter Gatot tadi datang lagi, Dokter Gatot tuh ini saya sakit itu. Ini saya pencet, tadi udah sih sama mas yang tadi. Terus gimana? Ya ini udah nggak gitu, oh ya udah. Dipencet saja, ya. Ini benar-benar teknik mudah menghilangkan rasa sakit. Adapun jeroan-jeroan ini itu bukan di sendi-sendi, tapi mengobati di organ. Nah ini spesifiknya bisa dengan magnet, ya, bisa dengan prob, bisa dengan warna. Paham ya? Jadi kalau sudah masuknya ke korespondensi awal akan paham. Jadi paham dia kepala mana, leher mana, dada yang biasa dipakai orang untuk meningkatin daya tahan tubuh tuh ternyata bisa ya. Coba lihat, ini kepala, ini muka, ini leher, berarti ini dada nih. Ini pencet sini aja, ini sama nih di gini nih. Ini enak kalau misalkan itu lepas. Nah ini di sini nih, itunya. Jadi benar-betul telapak tangan kita ini sebagai miniatur tubuh ini. Kalau sakitnya seujung ini dipencet seujung-ujung ini. Seperti ini. Sebagaimana saya pribadi ketika jadi sangat tebas tangan saya ketika habis sholat Jumat pada saat itu. Ini tebal banget. Gede banget kan tuh, udah kayak merasa stroke kan. Sepanjang jalan saya pencet. Hilang sekitar 70% liris. Saya lagi duduk, dokter tahu, Dokter Gatot, saya lagi bilang, kenapa ente gitu? Biasa dok. Kalau tangan Dokter Gatot itu kayak besi, tangannya sakit. Betulan tangan sakit, kata dia taekwondo dan 3 gitu. Ya jadi dia pernah berenang itu sampai berapa kilo gitu. Maka terlatih sekali. Dipegang sangat teriak saya. Langsung, wah sakitnya. Tapi liris langsung. Udah tuh, hilang itu rasa sakitnya. Rasa kebas dan sebagainya. Ya, ini kalau kita belajarnya di Sujuk Basic, itu cara ngobatinya adalah dengan nyakitin pasien kita. Tapi kalau sudah ke level 2, itu main meridian. Jadi nggak lagi kemudian nyakitin, justru lebih ke akupunturnya dan lebih ke magnet main, menguatkan dan melemahkan. Dan itu berasa. Saya ketika ngobatin orang jantung, saya jarang pakai jarum. Besok kan saya tanya, biasa saya totok punggung. Besok mau diakupuntur dia pak, diakupuntur. Kemarin kenapa? Enak gak? Itu dia, habis diakupuntur enteng badannya. Padahal tangan, di tangan itu emang sakit ya. Orang kenalan akupuntur Korea, itu nyeri gitu, nyeri banget. Karena waktu saya habis disuntik vaksin Pfizer tuh nggak boleh kemana-mana, tapi saya udah punya janji di Jakarta dengan beberapa pasien kan, saya kesana. Itu debat dan saya, berasa banget debatnya, sehingga ketika jalan tuh gemeter. Udah saya duduk, saya tusuk titik jantung, nggak ngaruh, tetap masih gebar gitu. Karena didiagnosa oleh istri saya ternyata bukan jantung, asam lambung naik. Tahu gak? Kayak gitu tuh, naik, merubah atau merusak jangan sampai debar luar biasa. Itu butuhnya analisa. Ya.
jangan, tadi saya sering sekali kemudian teman-teman tegakkan analisa ketika apapun yang akan kalian lakukan. Ya, biar nggak dibilang terapi KW-KW kata dokter. Ya, baru belajar sebulan 2 bulan master. Tegakkan analisa, untuk menegakkan analisa maka kan mesti belajar diagnosis, belajar baca apa? Fisiologi dan anatomi. Bagaimana kita paham tentang diagnosa kalau kita nggak tahu anatomi? Memang di sujuk itu simpel, belajar kita paru ada di sini, jantung ada di sini. Nih kalau udah kenal gini nih, jantung nih, sakitnya di dada ini yang dipencet. Ya, titik jantung, sakit di lambung ini yang dipencet. Itu yang saya lakukan. Maka saya ada videonya itu namanya Gria. Ya ini Gria Zen TV. Di situ ada dari sakit kepala sampai sakit ujung kaki. Ya, gimana cara kemudian simpel meredakannya. Ya, nanti di itu aja. Subscribe. Sampai Jangan sampai like and share. Jangan sampai skip. Untuk itu, ya betulan di apa? Kita serah mau diserang itu maksudnya lihat di situ. Subscribe-nya dong gitu. Baik, ini saya lagi ingin merencanakan ada 2 pelatihan yang ini full yaitu twist, terapi pelintir dan untuk basic. Saya berencana ini saya gratiskan kembali. Tapi tadi kita yuk kerjasama gitu, bagaimana kita nyari maishanya itu tuh dengan jualan. Tetapi ilmunya saya sedekahin. Itu walaupun saya dapatnya juga mahal kan, karena teman-teman juga yang kemudian sedekah kepada saya. Teman-teman saya sedekah kepada saya untuk kemudian saya akhirnya mendapati keilmuan sujok 1 dan 2. Hanya kemudian saya ngumpulin duit, dapatlah sujok 3 dan 4. Tapi di tengah-tengah 3-4 hari, sujok 3 itu 3 hari 4 hari di Hotel D di Proklamasi sana, saya keluar. Itu luar biasa pusingnya kepala saya, nggak mungkin saya terusin. Itu dokter semua tuh, yang dia paham bahasa Inggris. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi saya ngerti ketika dia berhenti, kemudian ada penerjemahnya, dan penerjemah itu banyak yang salah. Penerjemahnya sering kemudian dikoreksi oleh para dokter tadi. Alhamdulillahnya ketika dia berhenti saya paham apa yang dimaksud. Jadi setelah itu Bu Pinter itu keliling. Oh ya betul. 3 hari atau 4 hari itu pusing luar biasa, saya nggak ngerti saya. Waduh, ini kalau saya terusin ke level 4, yang ada duging saya ini. Karena dokter sendiri bilang, nih hari ini level 3 level 4 namanya dokter Yuli, ini Bu Pinter terlalu cepat sekali. Terlalu cepat jadi sulit dicerna gitu. Wah, dia sekelas dokter. Sekelas dia pusing kan gitu ya. Saya cukup pusing waktu itu, tapi pas 3 saya keluar pada bingung. Berapa kemana? Saya cabut. Ini tanggung, saya nggak kuat sudah, ketimbang nanti nggak bisa saya amalin kan nih. Mending saya pergi. Akhirnya saya sibuk pada bingung, cuma saya yang pulang. Nah, nanti ada teman sekelas saya yang dia mau nge-share tadi, mau nge-share twist, tahu? Tapi tintin. Dan saya sangat-sangat berhajat pada saat itu. Gimana supaya ini gratis? Itu yang saya kemudian, dan antum semua dapat gratis. Dari mana duitnya? Kan jualan. Ini yang dilakukan oleh teman saya yang dari video. Gimana caranya? Jualan. Kalau dia kemudian menjas 1 orang 1 juta, ayo kita jualan. Berarti 10 orang 10 juta. Dia minta setengahnya. Berarti kan 5 juta tuh. Kasih aja 5 juta sudah. Berarti kita gratis semua nih. Ya. Saya juga kan nggak egois nih. Jadi mau bayar saya dapat enggak, kita sama-sama gratis kan gitu ya. Gimana caranya? Kan nggak mungkin kalau nggak dikasih duit ke Kalimantan. Ya, jadi saya berusaha tadi produk ini produk baru. Kalau yang saya jual itu penyakit 1 herbal, sakit apa? Jantung, paru, sama masing-masing 1. Di sini ada yang nanya dulu? Ada yang ya? Tindakan ini apa ya bahasanya ya, bodrek atau apa namanya, paramek itu kan hanya untuk TKP-nya. Nah, selanjutnya misalkan untuk yang bahu itu kan yang saya tahu kan selain setelah dirilis ototnya dengan tindakan TKP itu,
biasanya kayak yang saya lakukan saya reposisi tuh. Nah untuk tindakan ini bisa nggak untuk mereposisi? Iya, untuk reposisi sendiri tadi itu kaitannya dengan tulang belakang ya. Ternyata dia lemahnya dengan tulang belakang. Akan tetapi apa yang dilemahkan maksud saya ketika kita mau reposisi kah, ketika dia asam urat kah, dan yang lainnya. Untuk kasus-kasus sendi, ini kan ada yang dilemah ini. Yang dilemahkan apa? Empedu. Fred. Yang biasanya memang para ahli reposisi dia berpendapat bahwasanya ketika tulang itu sudah berdiri di atas porsinya, maka tubuh itu akan membenahi dirinya sendiri. Itu bukan nggak hal. Iya, dia akan membenahi karena tubuh itu pintar. Dia kemudian akan membenahi diri sendiri. Tetapi secara keilmuan timur, ketemuan akupuntur atau ketemuan sujo, itu ada analisa yang namanya 5 unsur atau 6 unsur. Kaitan dengan kista apa misalnya? Kista itu punten, nah ini contoh misalkan. Kista itu kan bisa juga direposisi biar dia bisa membenahi dirinya sendiri. Itu bisa. Dia kan selaput yang mengelilingi cairan. Nah, di 6 unsur kaitan dengan itu adalah lembab. Adanya di mana? Di humidity. Seperti itu ya. Di humidity. Nah ini. Humidity itu di dalamnya lambung dan limpa. Maka ketika terjadi kista, ini nih, apa namanya? Panas. Humidity itu panas, maka mesti diredahkan. Kemudian tadi, nah kalau ini porsinya adalah fenomena organ. Kalau dia ternyata ini kan gangguan gerak ya Pak. Jadi geraknya terganggu. Kaitannya dengan apa? Wind. Wind kan angin ya, gerak ya. Nah berarti ada masalah nih di wind nih. Tanpa kemudian kita lihat mesti direposisi atau tidak direposisi. Tetapi dalam kaitan 6 unsur atau 5 unsur yang ada di sujud, ganggu nih, windnya diganggu. Nah masalahnya sakitnya itu ketika ditekan seperti itu, dia nyaman atau sakit. Kalau ditekan, sakit berarti ekses dia windnya. Maka mesti dilakukan lawannya. Ya, meski kasih warna kuning lawannya. Ini kalau udah masuk kemari nanti di level 2. Tapi kalau kemudian, kalau dia ekses ya lawannya. Tapi kalau kemudian dia lemah, maka dikasih warna pribadi, warna dianya untuk menguatkan fever. Yang kedua, kalau penyakit itu lebih dari 6 bulan, maka kita sifati penyakitnya lemah, kronis, maka mesti dikuatin semuanya. Punten ya Pak, kalau misalkan kita melihat dari sisi pandang 6 unsur atau 5 unsur dalam keilmuan akupuntur, ya, misalkan penyakitnya itu apa ya, yang tumor atau cancer yang dia tuh ekspansi, ya, cancer kan ekspansi dia, apa ya, melebar kemana-mana gitu, paham? Sifat ini persis seperti sifatnya hotness atau heat, yang dia itu panas, melebar. Berarti ekses. Kalau misalkan masih tumor, masih dia ekspansi tapi nggak terlalu parah, ada di heat. Sebentar saya pahami. Ini mah bonus. Ini berapa Pak? 11. Oke. Dari pot. Hotness ini sangat dingin. Paham? Beku. Hotness maka ada S-nya. Beku. Kalau penyakit yang dia itu membeku, sakit luar biasa, kayak misalkan ini sakit kayak gini, apa ya, kaku banget. Nah ini nih sifatnya kayak gini. Sakit membeku, salah satu tumor yang dia itu ngebatu. Paham di sini? Hampir sama dengan sifat hotness. Berarti ekses kan? Panas. Gimana cara nyairinya? Lawannya hotness. Atau 2, kalau sifat sakitnya bergerak kayak vertigo, kan ekses tuh, gerak gitu. Ini kan wind tuh. Berarti ekses dia nih. Maka kasih lawannya untuk kemudian diledahkan. Jadi dari tadi dia seperti ini, bergerak dia melebar, wind. Kemudian agak melebar, itu heat. Penyakitnya ekspansi.
salah satunya tumor, ya belum menjadi cancer. Kalau sudah jadi cancer, super apa? Ekspansi, melebar, berarti dia. Balik lagi, penyakitnya mengurung, kista tuh, ya kan mengurung kista kan, karena di dalamnya ada cairan. Nah, berarti itu si lambung. Terus tambah mengkerut, berarti drainase. Drainase ini kering, orengan itu kering tuh, nih kejadian. Wah, nanti kalau sudah masuk sini, namanya diagnosa 6 unsur. Cakep sudah. Oh ini. Oh sifat penyakitnya ini. Yuk gabung ke grup 3. Siap. Berarti untuk menguatkan dan melemahkan nggak pakai titik anak dan ibu. Itu lain lagi nanti ada. Kalau kita sudah paham sakitnya dia, ini sakit nih. Ini sakit dan anak masuknya kan, jadi bingung nih. Tanya jalan kakinya, jadi bingung. Ente waktu ke situ sih. Bapaknya nggak ada. Kalau yang sudah sakit pribadinya, oke, maka yang jadi ayah dia adalah ini. Nanti siapa tuh? Yang jadi anak ini. Kalau ini pribadi ini, ada yang namanya konsep ibu dan anak. Ada konsep saling menghinakan. Panjang Pak nanti kalau masuk ke sana Pak. Ya, mancing-mancing. Ya biar kebongkar menindas dan menghinanya wes sekalian. Jangan masuk ke sana dulu. Ya yang penting tadi cara hemat untuk menghilangkannya nih kayak bodrek. Siap. Ya, ini bapak atau ibu bisa kemudian memberikan ilmu ini sama ibu pengajian. Ya kalau aktif ibu pengajian kasih ilmu ini. Sakit kepala pencet sininya nih. 2-3 menit. Sakit tekuk pencet sininya nih. Ya. Bahu ini kalau kita tangan kanan di tangan kiri kita satuin nih. Jadi bahu kanan ini, bahu kiri ini, ya pencet sininya. Ya. Paham nggak? Ini bahu kanan, ini bahu kiri, ini tangan, ini kepala nih, ini leher nih. Kita satuin. Berarti ini bahu kanan kita, ini bahu kiri kita. Pencet aja kalau bisa sakit. Punggung sampai bawah, ini tarik di sini atau ini. Ya. Paham? Silakan kasih ke ibu-ibu atau ke bapak-bapak yang membutuhkan. Jadi sangat simpel dan memang rasanya langsung nyaman. Oke. Lanjut, mana lagi? Tadi pinggul sudah. Ini dan ini saya rasakan sendiri. Dan itu peduli apakah dia gagal ginjal lagi. Batuk ginjal kah? Apakah memang otot? Kan kalau sakit pinggang itu bisa karena otot, bisa karena tulang, bisa karena saraf. Gimana cara kemudian kita menganalisa? Oh, ini ternyata osteoporosis sakitnya, bukan yang lain. Maka hati-hati nih ketika dalam tadi koreksi tulang belakang. Ya, karena kejadian 2 orang sahabat saya itu fatal. Nggak bisa jalan. Akhirnya sampai jatuh patah. Hati-hati. Tapi kalau memang aman, makanya ada seorang penterapi tulang belakang tidak menerima pasien osteo dan pengapuran. Bagaimana caranya tahu? Mau nggak mau dia mesti ke rumah sakit dulu. Apakah dia osteo atau tidak? Paham? Karenanya juga saya dulu mah udah jarang keras sekarang. Yang ada stretching yang saya lakukan. Selalu stretching dibantu dengan sujud. Alhamdulillah kok banyak pasiennya kemudian alhamdulillah berapa selesai. Walaupun kalau dia tidak punya keluhan osteo dan pengapuran, itu aja. Krak, selesai, enak loh. Enak. Tapi kalau yang punya, hati-hati Anda. Krak aja minimal fraktur dia. Atau fraktur? Retak. Ini terjadi oleh teman bekam kita yang udah jam terbangnya tinggi, dikrak 2 kali terjadi fraktur. Akhirnya dia masuk rumah sakit Jakarta. Mana yang besar? Cipto, Mangunkusumo. Bolak-balik gitu. Fraktur aja dia apa? Di pen tuh, berapa biji. Tapi dia nggak mau menyalahkan temannya, sama-sama penterapi. Dia nggak menyalahkan itu. Tapi setelah itu, di shoot, ternyata sah. Ini butuhnya analisa. Tajamkan analisa Anda. Berarti perintah apa? Kalau misalkan ibu-ibu disuruh, masaknya enak. Berarti dia mesti paham lauknya, mesti paham bumbunya. Kalau kemudian disuruh jadi penterapi yang handal, maka kata Rasulullah, bekam ini pengobatan yang paling baik. Maka gimana cara ngebekam? Pelajarin juga organnya. Nggak serta-merta kemudian Rasulullah mengatakan, pelajarin ini ya. Dan ini kan perintah kalau ibu kita atau istri kita suruh masak yang enak ya, pastilah dia mencari bumbu yang sedap, kan gitu.
pastilah kemudian dia disuruh bagaimana organ, minimal organ letaklah ada dia, oh paru-paru di atas, oh jantung di kiri itu ya, oh di bawah jantung ada apa nih, ada lambung, terus gitu. Jangan penterapi nggak paham susunan organ, nah, apalagi manfaatnya, repot ya. Nanti dokter, kayak masalah saya sering berhadapan dengan dokter, yaitu dibully. Tapi saya diam aja. Ente sih teman-temannya, kenapa? Baru 3 bulan belajar udah dibilang master. Itu kan bukan kita kan gitu ya. Sama tuh, yang pas tuh punten yang pas tuh sekali ngambil hampir 1 kilo. Aduh, pamer di Facebook. 1 tetes aja itu bahkan ada 1 piring. Ya, pahami. Ini kita punya liver yang kontrol darah nih, yang kontrol kolesterol dan sebagainya. Kalau Anda ambil segitu, nggak lama di fase dengan orang lain, berapa liter diambil coba? Coba kalau Anda mau perhatikan sebut apa yang terjadi, livernya ngap-ngapan dia. Ya ambil lah, misalkan 50 cc atau berapa gitu ya. Jangan plastik sekilo hampir penuh. Ini dokter Jim saya sebutkan namanya nih, yang kemudian sering sekali mengatakan, Anda berpikir Anda ketika fase sampai segitu banyaknya, Anda bilang Anda jangan pukul rata semuanya. Anda kemudian Anda ngomong sama saya, karena Anda kebiasa ke sana, tapi nggak semua penterapi kayak gitu. Tetap dianalisa, semana sih mesti diambil. Punten ini mah walaupun antum semua master gitu, tapi ini teguran atau para dokter yang kemudian nyampe ke kuping saya, dan orang ini sangat berkiblat ke sana. Ya saya bela diri lah. Ya semua penterapi seperti itu ahli, ya semua. Walaupun teman-teman saya juga saya kenal ya, banyak. Untuk kilo enggak 1 titik diambil. Gimana coba? Ambil titik yang lain langsung segitu banyak. Enteng lah namanya orang itu enteng, tapi lihat akibat ke belakangnya. Melayang bukan enteng lagi. Gitu. Ya, sekali lagi yuk tegakkan analisa kita dengan cara tadi belajar lebih dalam. Untuk terapis ini udah nggak usah dilakukan lagi. Wah, ini biang-biangnya apa namanya? Listrik. Wah, pokoknya pohonnya terapi itu kan cabang dan rantingnya itu penterapinya tuh. Batangnya analisa. Akarnya diagnosa, akarnya anatomi dan fisiologi. Kalau tadi cabang dan rangkainya nggak usah diajarin sudah. Ini master semua sudah. Cantik bagaimana cara meruqyah dengan baik, bagaimana cara terapi listrik dengan baik, bagaimana cara totok di sini bahkan ada guru nasional mungkin, tapi tetap saja pahami bagaimana tubuh itu bekerja supaya kita nggak diledek-ledekin terus. Ya, kalau lagi gerbang nih entes ini temennya baru segitu udah dibilangin. Ya itu kan ngomong-ngomong, makanya saya bilang bukan masker tapi master gitu. Bukannya tapi masker tapi ketawa dia gitu. Tapi tetap susah. Apalagi yang dibilang Ustadz jangan panggil antum Ustadz jangan. Nanti banyak yang komplain. Buat antum Ustadz mau bilang apa kalau kayak gitu? Tapi di sini ada yang bertanya. Mangga. Sekali lagi ya. Rumputnya sampai kaki. Ya tetap saja analisanya itu adalah kena di lubang mana. Tetap dalam praktek pengobatannya nggak jauh beda, cuman durasinya mungkin nanti akan berbeda. Ya, iya kan kalau gini loh. Kalau salah kejepit itu biasanya sakitnya itu entah kalau misalkan jatuhnya hari ini atau dia salah ngangkat pada hari ini nggak apa-apa dia. Tapi nanti 3, 4 atau 10 tahun kemudian baru sakit. Bahkan ada yang mengecil kakinya dan sebagainya. Ada yang kemudian pasien saya ini jatuh dari tangga kepalanya. Jadi kalau minum es atau minum susu sakitnya luar biasa. Tapi dia suka dengan dibekam. Kalau habis dibekam lama nggak pernah kamu. Dan dia nggak mau bekam kecuali yang mana, itu masalah. Kalau kamu di Jakarta udah kejar anak. Karena dia pernah dibekam dengan torehan. Sama saya juga adalah kalau lagi kajar itu toreh. Itu dia pakai apa namanya silet dalam. Jadi bekasnya itu kayak bulu itu nggak hilang sampai pingsan sampai nyumpain udah hanya itu banyak itu apa namanya kedalaman seloid. Iya dia kayak seloid itu. Ya jadi caranya seperti itu, tetap analisa. Siapa? Hah? Yang mana? Yang sakitnya.
Oh, iya tetap analisa. Ya. Bisa nggak analisa? Kinesiologi bisa kinesiologi? Belum. Iya, tetap tadi dalam pengerjaannya tetap seperti itu. Cuma durasinya dilamain Ibu bisa 5 menit. Dikasih minyak ya. Kalau nggak dikasih minyak lecet dia. Iya, namanya juga gesek-gesek. Kasih minyak gitu. Dan setelah itu kasih kacang hijau. Kalau gampang kacang hijau ya, atau tadi tuh daun-daun. Ya, ditempel. Itu kekuatannya 1 hari. Tapi kalau misalkan mau sholat mau apa, dia ragu apakah kemudian kena air wudhu atau tidak, maka masih diganti. Setiap kali itu ganti kacang hijau. Nggak boleh pakai kacang hijau yang pernah dipakai. Iya, ada lagi? Apa? Diabetes? Ya. Tinggi. Terus? Ketika diambil dari pankreas, misalnya terapi stok ya, Iya. diambil dari pankreas, seperti apa kalau dengan stok ini, terus untuk apa obat atau penunjang dari dalam itu apa yang efisien? Karena kita harus insulin ya. Sampai berapa terakhir diabetesnya? Belum tahu. Udah sangat tinggi, udah nggak kebaca. Berarti 500 ke atas kali ya. Baik, tetap saja kalau yang namanya diabetes itu adanya di mana nih? Adanya di humidity. Ya, jadi sekali lagi kalau pankreas di ilmu akupuntur itu nggak ada. Adanya di limpa. Adanya di limpa. Pankreas itu nggak ada di ilmu akupuntur. Tapi di sujok itu ada. Makanya kalau di akupuntur yang dikuatin limpanya. Ya maka benturan nih dengan ilmu medis. Makanya kalau di sini ada medis, kalau mau belajar akupuntur, lepas dulu medisnya sebentar. Nanti ribut dulu. Ya. Jadi dia tuh adanya sebagai suami dari lambung. Atau istri dari lambung. Ya, dia bersama dengan limpa. Warnanya kuning. Warnanya kuning, Ibu. Ya, nanti lihat di peta basic di sujok adanya di mana? Dikasih warna kuning atau dipijat di titik sujok korespondensi aja. Ya, dia itu di sini nggak ada gambarnya ya. Nanti ketik lambang sujok ya, nanti baca keluar dia. Ada titik pankreas itu di mana? Nanti kalau masuk ke kayak Bapak tadi, kalau mau ternyata pankreasnya dia atau humidity sangat lemah, dia punya orang tua namanya otak, atau kalau di akupuntur namanya jantung. Itu orang tuanya dia. Karena kalau di sujok, kalau di akupuntur itu nggak ada hotness, yang ada heat. Dia punya orang tua heat. Lihat, jantung udah melemah belum? Kalau dia masih belum melemah, masih bisa minta bantuan si jantung untuk ngebantuin anaknya. Atau si humidity punya anak namanya paru-paru. Nah ini tadi tuh masuknya ke bapak tuh. Ya, dicek aja dia paru-parunya lemah atau tidak. Maka kalau masih bagus itu tuh paru-parunya, supaya dia bisa bantuin pankreasnya. Akan tetapi apa yang kita lakukan itu presentasinya kecil. Penyebab melemahnya tubuh ini, karena yang saya pahami 50-80% lemah tubuh ini karena psikis, pikiran. Nah yang kaitannya dengan pankreas, ini mah riset yang udah saya pahami selama belasan tahun. Biasanya orang diabetes itu egonya tinggi, nggak mau dibilangin. Kita ngomong sekali dia bisa 100 kali. Kalau dia nggak paham diabetes lemah karena itu, maka sulit sekali untuk kemudian menegakkannya. Punten ini ya, karena waktu saya ngisi pelatihan, saya bilang seperti itu, panitianya WA, berapa? Maaf, ada orang diabetes. Ya kita apa? Kan saya nggak ngomongin dia. Yang saya ngomongin penyakitnya. Syukur-syukur kalau sadar ya. Oh, ternyata seperti ini. Kenapa diabetes saya nggak mau turun? Besok kalau suaminya ngasih tahu baru didengarin dia. Tadinya emang enggak. Asal saya ngomong, lu so tahu kan gitu.
Soto. Tentunya mohon maaf yang punya diabetes mohon. Tapi kalau ternyata itu tidak ada pada dirinya, kan lihat dari pola pikirnya dia, pola makannya dia, dan pola kehidupan sehari-hari. Dipetain aja. Kalau dia merasa orang yang baik-baik saja. Kalau dikasih nasihat, dengar dia santai. Ya saya akan kemudian pertimbangkan. Berarti lihat pola makannya. Nggak mungkin kemudian Allah memberi penyakit tanpa penyebab. Pasti ada prosesnya. Makanya salah satunya saya dan beberapa dokter kurang sepakat dengan namanya penyakit turunan atau gen. Yang ada adalah penyakit sifat yang diturunkan oleh ibu ke anak-anaknya, oleh bapak ke anak-anaknya. Maka penyakitnya biasanya nggak jauh beda. Pola hidup dan pola makannya. Makan tuh sedikit. Sehebat apapun makanan Anda, ketemu apapun nih yang barusan saat ini lagi saya alami, yaitu pasien saya, makannya udah nyaman dia makanya. Pola olahraganya teratur sudah, tapi tubuhnya lemah terus. Lemah kan berarti otot-ototnya lemah nih. Setiap kali dia kemudian melakukan hubungan dengan istrinya 2-3 hari lemesnya nggak hilang-hilang. Sakit seluruh tubuhnya. Ini kaitannya dengan otot nih. Otot kaitannya dengan liver. Liver kaitannya dengan kebencian, sebel, kesel, dendam dan sebagainya. Apa pasien ketika saya bilang seperti itu? Diam seluruh bahasa dia. Diam nggak ngomong apa-apa. Karena maksudnya penyakit dari sana, maka dari sana juga kita kuncinya yang mesti kita pahami. Sesudah itu terapi dan apa yang terjadi itu yang kemudian saya lakukan. Makanya biasanya pasien ke saya itu banyak yang nangis. Masuk ke sana 80% bahkan lebih. Lemahnya tubuh kita itu psikis. Jantung kali, perkah, diabetes, termasuk diabetes. Wah, penyakit diabetes emang biasanya walaupun nggak semua itu mengenai orang-orang yang punya jabatan. Biasanya yang lisannya maunya didengar tapi tidak mau mendengar. Nah ini terjadi. Masuk suami istri ke tempat klinik saya, istrinya diusir mentah-mentah di depan saya. Kamu keluar aja. Diabetesnya kata istrinya nangis nggak pernah mau turun. Itu penyebabnya. Ya, angkat itunya, psikisnya. Baru dia paham itu yang menyebabkan saya sakit, baru dia sadar. Baru terapi fisiknya, kasih obat, terapi dan sebagainya. Oke ya. Tim, ada lagi? Terakhir. Jadi psikisnya dulu tak. Ya sudah. Udah lagi. Bukan, jadi psikisnya dulu deh. Ya, buat antum yang memahami tentang main manajemen, ya, dan bukan walaupun tidak, bahkan ada beberapa papan terapi yang memiliki pendapat sama dengan saya. Walaupun saya nggak kenal dengan beliau, tapi pendapatnya sama. Jadi sesungguhnya energi tubuh kita itu diawali dengan turunnya psikis kita. Nggak boleh ngeliat orang senang dia susah, nggak boleh ngeliat orang susah dia senang. Ini sakit yang pikirannya. Ya, iya. Betul. Coba aja. Benci ke liver. Ya. Baper ke paru. Ini yang suka baper ya. Ke paru. Ya, gampang sedih. Nggak boleh ngeliat film India nangis. Biasanya paru-paru tuh gatel ya. Takut ginjal. Cemas lambung. Coba deh. Dan cemas ini mengenai hampir 90% orang yang hidup di kota-kota besar. Maka penyakitnya lah. Betul lah betul. Betul. Yang istrinya galak juga. Apa? Yang istrinya galak juga. Bapak curhat ini kan. Ngaku ya. Ini nyium istrinya istri Pak, dikatakan selalu minta ke istri. Cemas nggak bisa nikah Tingkat cemas yang agak tinggi apa? Stres. Coba sama lakukan pelan-pelan. Terutama para sales. Headline tiap hari. Hidupnya penuh dengan target. Kalau targetnya surga sih nggak apa-apa ya. Gimana supaya masuk surga? Iya, kalau dapat digratisin sama dia. Bulan-bulan doain dapat duit. Tenang mah. Ya, itu yang menjadi penyebab utama buat saya saat ini. Maka tadi penterapi itu dekatkan diri kepada Allah, banyakkan ilmu agama buat kemudian bicara dengan pasiennya masuk sudah nih. Wah, ilmu agama kalau dipahami dengan kemudian seksama, kemudian kita sampaikan ke klien kita,
Dia sakit juga nyaman dia. Dia nggak nyaman karena berontak dengan kesakitannya. Dia nggak terima dengan yang ada pada dirinya. Tambah sakit dia. Tapi kemudian kita pahami itu sebagai kemudian anugerah, sebagai penghapus dosa yang ada pada dirinya, nyaman. Berapa banyak kemudian dosa yang terhapus karenanya. Setiap keluhannya, setiap hembusan napasnya dia, ketika dia sakit, maka Allah hapus segala dosa. Jangan udah sakit yang kayak gini-gini Bu, yang kemarin mati nih. Kita nih. Jangan ditakut-takutin. Angkat hati, karena itu pintu masuknya. Apapun yang kita lakukan, sehebat apapun kita, ya. Tapi intinya, cobalah saat ini yang kita lagi pandemi, kalau saya mah buka-buka aja jujur, punten ya, saya nggak tutup. Ya, tetap saya pakai masker sebagaimana yang lainnya. Tapi saya tidak lakukan yang pakai masker sampai 10 lapis misalkan. Semakin takut Anda, semakin stres Anda, semakin lemah tubuh Anda, yakin. Betul. Maka Anda pernah punya podcast. Jadikan Corona sebagai sahabat. Wah, pada komplain gimana caranya? Kalau Anda jadikan musuh, takut Anda. Semakin takut, semakin stres, musuh datang stresan. Semakin mudah Anda kena. Tapi ketika jadikan sahabat, harta kita kena, kita santai sudah, biasa-biasa sudah. Maka dia akan berlalu seiring jeda waktu inkubasinya. Berapa dia? Seminggu. Selesai sudah. Dan terkadang kita tidak merasakan apa-apa yang kemudian dirasakan oleh mereka yang kena virus. Karena kita biasa saja sudah. Menganggap diri kita sehat. Ya Allah, sehatkan saya dan bubarkan saya. Ini terjadi oleh saya. Tapi ketika pakai masker yang sampai 10 kali lipat, bahkan baru beli langsung dipakai semuanya. Positif. Ini nih, siapa yang banyak yang kemudian meninggal pada saat ini? Para nakes kita. Mereka paling takut. Kenapa? Dia sudah kadung jadi dokter, dia sudah kadung jadi suster, dan mesti berhadapan dengan mereka, bukan tentara Republik Indonesia, tapi dia saat itu. Dia punya anak istri di belakangnya. Berapa lama saya mesti berhadapan? Ketakutan sangat amat sangat. Kalau mereka berbekali dengan ilmu-ilmu agama, nggak masalah, santai. Hatta nggak ada COVID pun mati, ya mati sudah. Tapi apa yang terjadi? Takut dia. Nah, takut dan stres itu lemah aja. Karena dia terpapar virus, wah, ketakutannya amat sangat tambah lemah aja. Ya, maka tadi terapi mesti kuatkan tadi. Ya, ini yang punya ustaz, deketin ustaz-ustaznya ya, belajar lagi tuh. Jadi walaupun tetap kita harus terapinya disegarkan, tapi ilmu agamanya dikuatin ya. Biar nanti ngomong sama klien kita nggak salah. Karena dia bukan cuma butuh sehat jasadnya, tapi sangat dibutuhkan sehat batinnya melalui ilmu agama yang kemudian dia dapat dari para praktisi seperti kita. Kita bukan ustaz, tapi kita bisa sampaikan ke setiap klien-klien kita tentunya. Itu ya, itu aja cukup ya. Sebentar lagi master kita akan tampil setelah pesan berikut ini. Ya, kita oh iya, nanti kalau ingin banyak materinya, itu aja saya tes atau WA saya. Nanti saya share materi-materi tentang sujud ya di WA saya kasih materi simpel tentang ini dan kemudian basic tentang sujud. Lalu saya akan berusaha ketika memang ada yang membantu sebagai reseller buat saya akan berusaha untuk menggratiskan setiap apa yang saya lakukan. Siap. Karena saya nggak sendiri soalnya. Siap. Saya bersama teman-teman tentunya. Ada targetnya nggak Pak? Ya. Ada targetnya. Jangan bicara target dulu. Yang penting Yang penting surga Pak. Penting surga. Yang target. Targetnya jangan. Saya harus target surga Pak. Apa Pak ini? Iya, gimana kita menyehatkan setiap klien kita minimal dengan produk-produk yang tidak melemahkan. Karena sifat kimia itu kan asam. Ya, sifat herbal basah. Kan sama dokter, sifat kimia asam. Makanya orang yang sudah makan kimia banyak itu rata-rata kena asam lambung itu. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.